Iya. Oke. Coba ke- ketua kelas udah berdoa belum tadi kelasnya? Kalau belum, biar ada satu orang yang pimpin doa dulu sebelum kita mulai kelas kita ini. Kalau sudah berdoa, saya absen sekarang. Oke. Abdiel, Hadir, Pak. hadir ya. Siap. Oh, Abdiel online, oke. Adnan, Adnan ada nggak? Nggak ada ya? Mana Adnan? Ya. Ya, tolong dibantu admin kalau belum datang kasih tahu. Aquila, Aquila ada ya. Ariel, Arga, oke. Ari, ya. Carlitos, oke. Arta Diana, sendirian. Daniel Eben, oke. Eh, Daniel Andika, mana dia? Oke. Daud, Daud, oke. David, ya. Prime, Prime, oke. Albert, Elizabeth, ya. Oke. Erkanus, mana Bung? Erkanus, Femi, Fiona, Giri, Griffin, iya, iya, iya. Hendra Lado, Immanuel online ya. Hadir, Pak. Indra mana? Mana? Oh, dia. Irna, Yerni, oke. Johan, oh, ada. Joshua, ya. Joyson, Catherine, oke. Kezia, ya. Lemuel, Lucia, Maria, oke. Matthew, mana Matthew? Belum datang. Kenapa? Nggak ada di online mana? Mika, Mikael, Oksana, perlindungan sakit tadi izin ya, tapi katanya online kok belum online ini? Oh ini ada perlindungan ini. Reval, Revi, ya. Rizky, Reza, mana? Mana? Hah? Belum datang. Rizky Yosep datang ya? Oke. Roy Nixon, hadir. Ruben, mana Ruben? Oh, belakang dia. Sharon, Stevia,
Sally. Oke. Oke, lanjut. Venza. Ada nggak Venza? Oke. Victor. Ada. Yafet. Oke. Yeremia. Oke. Ini panggilnya Yeremia atau bagus ini panggil. Oke, balik lagi. Adnan, udah ada belum? Ada. Oke. Matthew ada nggak? Rizky Reza nggak ada juga? Oke. Saya anggap. Ya oke. Sekarang kita akan melihat presentasi. Hari ini presentasi dua ya. Minahasa sama Baduy Jabar ya. Sunda Wiwitan. Nah, ini yang kelompok 8 ini sudah posting belum di GCR ini? Ya, kalian posting segera di GCR ya. Tolong apa yang saya minta itu dilakukan seperti teman-teman yang lain ya. Oke, silakan waktu saya berikan kepada kelompok 8 untuk presentasi. Silakan.
Kawasaran atau dikenal juga sebagai kawasaran memiliki arti sebagai orang yang kuat, disegani, ditakuti, dan berkuasa. Tari Kabasaran menggunakan properti tari berupa persenjataan yang digunakan dalam perang, seperti pedang atau tombak. Tarian tradisional tersebut sudah ada sejak abad ke-16, yang menggambarkan semangat patriotik rakyat Minahasa dalam membela dan mempertahankan tanah Minahasa dari ancaman musuh. Next slide. Nah, berikut ialah senjata Minahasa, yang adalah peda. Peda merupakan jenis senjata khas Sulawesi Utara. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya dengan nama Santi, yang berarti pemisah. Senjata Santi adalah salah satu senjata tradisional Minahasa yang sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Masyarakat Sulawesi Utara meyakini bahwa Santi ini telah ada sebelum tercetusnya perang Minahasa melawan para penjajah dari Spanyol atau yang dikenal dengan Perang Tasikela. Berikutnya saya serahkan kepada Joshua. Ritual adat. Yang pertama, Monon Deaga. Mono Deaga diselenggarakan untuk memperingati kedewasaan gadis remaja yang ditandai datang bulan pertama. Pesertanya tak dibatasi, bisa satu orang gadis atau beberapa. Sampai saat ini masyarakat suku Minahasa, terutama yang tinggal di Gondou, masih mempraktikkan upacara Mono Deaga. Terbagi menjadi 3 tahap. Pertama, manayuk atau memandikan, lalu prosesi penerapan tindik, dan dilanjutkan dengan mengatakan gigi menggunakan batu hitam. Setelah melaluinya, gadis diriasi dan diasak berkeliling tarian Mono Deaga dan musik tradisional mengiringnya. Yang kedua, mupuk imbene. Masyarakat di daerah agraris selalu mempunyai cara untuk mengucap syukur kepada Sang Pencipta, terutama pada saat-saat seusai panen raya. Tradisi syukuran atas hasil panen ini dilakukan dengan upacara mupuk imbene. Prosesi diikuti oleh seluruh penduduk desa, khususnya para petani. Setiap orang berkumpul di lokasi upacara, biasanya di lapangan atau gereja, dengan membawa hasil panen masing-masing. Selanjutnya, pemuka agama memimpin semua peserta untuk mendoakan tumpukan hasil bumi ini sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini kemudian diakhiri dengan ramah tamah dan makan besar. Next slide. Berikutnya yang ketiga, Watu Pina Bentengan. Watu Pina Bentengan adalah situs warisan leluhur suku Minahasa, terletak di desa Pina Bentengan, Kabupaten Minahasa, sekitar 50 km di selatan Manado. Banyak kelompok masyarakat menggunakan batu sakral ini untuk melaksanakan ritual masing-masing. Salah satunya ritual tahunan setiap tanggal 3 Januari yang diikuti segenap warga Minahasa dan dihadiri oleh berbagai ormas, sejarawan, budayawan, dan pemuka agama. Watu Pina Bentengan merupakan lokasi dicetuskannya nama Minahasa oleh para leluhur. Disinilah dulunya mereka berkumpul untuk merumuskan solusi setiap permasalahan yang terjadi antar setiap sub etnis. Di tempat ini pula 9 sub suku Minahasa menentukan pembagian wilayah kekuasaannya masing-masing. Next slide. Keempat, mempercayai kehidupan roh setelah kematian. Karenanya, mereka menguburkan jenazah dalam peti batu berbentuk kubus
menyerupai rumah mini yang disebut dengan Waruga. Waruga terdekat dari Manado ada di kawasan Sawangan, 30 km di sebelah timur pusat kota. Ada satu ritual yang biasa dilakukan di Waruga, yaitu Itutul Sumaub atau pemindahan makam. Ritual ini memanfaatkan unsur saji-sajian, tari-tarian, serta komunikasi antar dunia nyata dan gaib. Seorang mediator mengutarakan maksudnya kepada para leluhur untuk diperbolehkan memindahkan makam ke lokasi baru. Jika para leluhur mengizinkan, barulah prosesi pemindahan makam bisa dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joyson. Oke, mengenai konsep kepercayaan. Kekristenan kuno Minahasa, yaitu kepercayaan tua yang dianut oleh keseluruhan anak-anak suku yang berada di Minahasa, yaitu suatu masa di mana penduduknya masih hidup bersahaja atau primitif, yang oleh bangsa Belanda menyebutnya Alifuru. Sistem religi dalam kekristenan suku Minahasa berangkat dari fenomena-fenomena ekspresi khas budaya yang telah berakar lama. Next. Nah, bertolak dari akar budaya khas Minahasa, dapat disimpulkan tentang gaya dan cara hidup masyarakat dan orang Minahasa sebagai berikut. Yang pertama, cara dan pengungkapan hidup tidak dapat dilepaskan dari keterhubungan dan keterkaitan dengan kuasa tertinggi, dengan para leluhur, dengan komunitas keluarga dan kekerabatan, dan dengan masyarakat luas. Yang kedua, terdapat penalaran yang belum dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan maupun teknologi yang canggih, dan karena itu masih banyak mengunggulkan pengalaman non-rasional ataupun irasional yang menakjubkan, yang mempesona, dan yang simbolis maupun intuitif. Next slide. Nah, konsep kepercayaan Minahasa menggambarkan mengenai sosok Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Biasanya berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing dan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Amharjana dalam bukunya yaitu Penghayatan Kekristenan yang berjudul Yang Otentik dan Tidak Otentik mengatakan bahwa gambaran tentang Tuhan itu relatif dan tergantung dari sumber pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri. Nah, penganut kepercayaan suku Minahasa percaya kepada satu Tuhan yang mereka pahami sebagai pemilik kuasa tertinggi. Dia dipercaya sebagai pencipta, asal dari kehidupan, usia panjang, kesehatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekayaan. Dia yang memberi berkat, pertolongan, dan pelindungan, tapi juga dapat menghukum dan menyatakan amarahnya kepada mereka yang tidak hidup dalam ketaatan. Sebutan atau sapaan yang dikenakan kepadanya antara lain Opo Wailan Wongko, Empung Wailan Wangko, Kasuruan Wangko, Empung Rengrengan, Sini Memata. Nah, kata Opo ini berasal dari tradisi Asia kuno. Bersumber dari bahasa Cina Po yang mempunyai dua arti, yaitu jiwa dan nenek moyang. Dalam hal ini Lumimut dianggap sebagai Opo utama Minahasa. Dalam pemahaman orang Minahasa, mengenai Opo terbagi dalam satu, Opo Wailan Wangko atau Opo Empung Wangko yang artinya Tuhan Allah. Yang kedua, nenek-nenek moyang atau dotu-dotu seperti Omo Limuut, Opo Lumi Muut, Opo Toar, Opo Karema, Opo Rengan, dan lain-lain yang dianggap sebagai leluhur. Dan yang ketiga, opo-opo dari setiap kerabat seperti Opo Sigar, Opo Supit, Opo Sigar Laki, Opo Tololiu, Opo Rumbayan, Opo Maringka, dan lain-lain. Next slide. Oke. Selanjutnya mengenai negosiasi identitas kekristenan.
Nah, setelah menyaksikan proses ritual yang dilakukan, banyak hal terkandung dalam pelaksanaan ritual itu, baik dari segi kepercayaannya serta pelaku ritualnya. Pelaku ritual yang melaksanakan ritual datang dari berbagai daerah dan Kristenan yang ada di Minahasa. Beberapa datang dari kalangan Kristen Protestan, tetapi juga ada yang dari Katolik. Mereka melakukan ritual ini dengan baik sesuai dengan tata cara atau liturgis ritual yang digunakan. Hal ini sudah sering terjadi, bahkan ada yang datang dari kekristenan lainnya, misalnya Islam. Ini karena leluhur Minahasa tidak pernah mengenal nama dan bentuk kekristenan manapun. Siapa saja kalangan masyarakat yang datang ke Watu Pinawetengan tidak dilarang, apalagi jika mereka akan melakukan ritual. Nah, kepercayaan Minahasa dan bagaimana dengan identitas kekristenan mereka, melakukan ritual ini bukanlah kesalahan. Kristenan yang masuk di Minahasa dapat diterima karena persetujuan dengan para leluhur, dan dikarenakan firman Tuhan atau tulisan Alkitab memiliki kesamaan dengan kepercayaan dahulu. Sumpah nenek moyang zaman dahulu, yakni Toar Lumimuut misalnya, memberikan pemahaman untuk saling mengasihi, maupus upusan, saling melakukan kebaikan, maleo leosan, dan kalimat yang masih sering didengar dan dilakukan sekarang, yakni sito timo tumoto. Next, Jo. Nah, sito timauto adalah dalam bahasa Indonesia yaitu manusia baru atau dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ungkapan ini konon bukan asli berasal dari budaya Minahasa pada umumnya dan Tombulu pada khususnya. Karena menurut catatan sejarah di tengah budaya kuno Minahasa yang belum ada kekristenan, pernah dikenal adanya budaya penggal kepala untuk kepentingan persembahan kepada raja maupun untuk upacara-upacara tertentu. Nilai-nilai kekristenan menjadi sumber utama munculnya ungkapan sito timauto ini, yang sangat alkitabiah karena berbasis cinta kasih kepada sesama. Tokoh yang dimakamkan dengan mengabadikan ungkapan sito timauto ini adalah pejuang kemanusiaan dan kemerdekaan Indonesia. Nama yang juga diabadikan sebagai nama bandara Manado, Sulawesi Utara, yaitu Samratulangi. Berikutnya akan dipaparkan oleh Joshua. Oke. Ritual kampetan. Ritual kampetan memiliki tujuan untuk menghidupkan ingatan-ingatan masa lalu oleh tonaas dan para pelaku ritual lainnya terhadap para leluhur mereka. Namun, ritual ini juga sering digunakan sebagai pembuka dari semua jenis ritual yang ada di Minahasa. Pelaku dari ritual kampete ini tidak lain adalah masyarakat Minahasa yang berkekristenan Kristen maupun juga masyarakat dahulu dengan sebutan teterusan. Sama artinya dengan kampetan, bahwa pemimpin ritual dalam hal ini tonaas akan mengalami transfigurasi oleh roh leluhur. Transfigurasi seperti ini hanya terjadi pada tonaas saja, tidak kepada pelaku ritual lainnya. Hal ini disebabkan karena tonaas adalah seorang yang dipercayakan atau dinobatkan sebagai satu pemimpin di perkampungan atau wanua. Proses penentu tonaas dipilih atas ditentukan melalui fenomena alam yang muncul pada keluarga yang bersangkutan. Misalnya angin berputar di depan rumah, bahkan sampai ada nyala api yang menandakan ada salah satu anggota keluarga tersebut yang menjadi media. Tapi pada dasarnya dipilih secara demokrasi dengan kriteria yakni memiliki kelebihan dari segi kekuatan, sumber daya manusia, dan kelebihan kepribadian lainnya. Tonaas bukan hanya di perkampungan saja, tapi pada zaman dahulu ada tonaas yang bekerja saat melakukan perburuan dengan masyarakat. Tonaas sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya setelah ditinjau dari kepribadian mereka. Inilah yang dapat dikatakan sebagai mediator
atau yang disebut juga si pakampetan atau teterusan. Inilah alasannya penamaan ritual ini sebagai kampetan dan teterusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joyson. Masih mengenai ritual kampetan, cara pelaksanaan ritual kampetan ini sangat jelas. Sebelumnya, para pelaku ritual mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam ritual, baik diri mereka, yakni masyarakat, demikian halnya dengan Tonas. Setelah selesai mempersiapkan diri, Tonaas dan para pelaku ritual yang nantinya akan membantu Tonaas berganti pakaian mereka dengan pakaian serta atribut menjadi serba merah. Nah, setelah itu mereka mempersiapkan persembahan atau sesajen, dalam hal ini berupa nasi bungkus, sate, cap tikus atau saguer yang diisi dalam bambu, kower atau takoy, selanjutnya tabako atau rokok, dan telur masing-masing berjumlah 9 buah. Demikian juga mereka mempersiapkan peralatan yang akan diletakkan di atas batu. Di antaranya kain merah untuk menutup sebagian badan batu, keris yang dibungkus dengan kain merah, Alkitab, serta benda-benda lain sesuai dengan permintaan masyarakat. Nah, contoh benda-benda lain itu misalnya aksesoris atau benda milik pribadi yang ingin didoakan. Nah, berbicara soal sesajen, masyarakat Minahasa yang tidak lagi melakukan ritual ini berpendapat bahwa memberikan sesajen sama halnya dengan melakukan penyembahan kepada berhala. Tapi bagi masyarakat yang masih melakukan ritual ini, juga para pemerhati budaya menjelaskan bahwa pemberian sesajen ini sebagai wujud syukur atas usaha yang telah diterima oleh masyarakat dan di bawah sebagai wujud persembahan dan penghormatan kepada Opo Wananatas. Ritual pada zaman dahulu memberikan persembahan berubah hasil panen atau Ritual pada zaman dahulu memberikan persembahan berubah hasil panen dan ternak mereka. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, masyarakat setempat menggantinya dengan olahan yang telah jadi dengan pertimbangan yang ada. Nah, ini merupakan contoh ritual kampetan. Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku ritual ini melakukan negosiasi identitas kekristenan berdasarkan kepercayaan dan pemahaman yang ada di dalam diri mereka. Hampir semua jawaban yang diberikan memiliki pendapat yang sama bahwa dalam pelaksanaan ritual kampetan ini yang disembah adalah Tuhan Allah, sama seperti kepercayaan kekristenan pada umumnya saat ini. Mereka memahami juga bahwa apa yang dilakukan semuanya adalah hal benar, hanya cara yang berbeda. Oke, baik. Ya, saya pikir presentasi ini cukup baik ya. Isinya nanti karena kalian belum taruh di GCR, jadi kelompok tolong nanti diperbaikin dulu yang typo-typo sama tolong diperbaiki tampilannya, jangan mepet-mepet begitu, baru taruh di GCR ya. Baik, Pak. Supaya nilainya bagus. Karena isinya menurut saya sudah bagus. Oke. Jadi memang di suku Minahasa ini ya, kan suku Minahasa kan di Sulawesi Utara. Salah satu suku yang besar karena mereka ternyata punya 9 subsuku macam-macam. Dan mereka juga punya sistem kekerabatan patrilinealistik, istilahnya membawa marga bapaknya. Nah, keyakinan mereka itu bentuknya animisme atau pemujaan kepada roh leluhur, roh nenek moyang. Makanya kalau mahasiswa pernah dengar ada opo-opo jimat ya, atau ada orang yang memanggil kekuatan opo, ya inilah opo itu yang mereka panggil dengan leluhur ya, roh-roh nenek moyang. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sistem penyembahan mereka itu menyembah nenek moyang, menyembah leluhur, ya. Lalu nggak ada konsep surga neraka dalam keyakinan mereka.
ya. Mereka baru mengenal konsep surga neraka itu sejak Kristenan masuk. Lalu bagaimana dong konsep mereka tentang kejahatan kebaikan? Ketika mereka melakukan kebaikan, ya mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik, atau istilah lainnya itu pahala. Ya. Tapi kalau mereka melanggar adat, melanggar budaya, membuat kejahatan, mereka yakin bahwa mereka akan mengalami bencana, kesulitan hidup, atau hilangnya kekuatan sakti akibat murka dari opo-opo tadi. Ya, nenek moyang tadi, roh leluhur tadi. Ya. Kira-kira seperti itu konsep hukuman dan juga apresiasi yang mereka dapatkan. Nah, tadi dari kelompok kita sudah dengar juga tentang ritual-ritual selain daripada tentang apa namanya tuh eh, tradisi. Ya. Tadi kita tahu ada Batu Pinawetengan, nah itu memang pusat sentral daripada penyembahan mereka ya. Jadi di lokasi Batu Pinawetengan itu seringkali ritual kampetan diadakan. Jadi nanti ada medium ya yang disebut walian atau walan ya, seperti dukunnya, nanti dukunnya itu berdoa, lalu nanti akan dirasuk. Nah, ketika awalan itu dirasuk oleh leluhur atau nenek moyang, ya, peserta ritual itu mereka berharap akan mendapatkan kebijaksanaan, kata-kata nasihat, atau misalnya ramalan, segala macam. Dan itu masih masih ada sampai sekarang ritual ini, ya. Dan yang melakukan itu termasuk di dalamnya orang-orang yang sudah beragama, ya, orang-orang Kristen, karena dianggap mereka ini bukan penyembahan, ini hanya minta nasihat. Nah, cuma kan masalahnya, kok minta nasihat ke roh nenek moyang ya, bukannya berdoa. Nah, mungkin dari mahasiswa nanti ada yang tertarik, ingin meneliti hal ini, ya. Juga mungkin mau meneliti yang tadi tuh, apa konsep konsep kebijaksanaan mereka yang apa dipengaruhi oleh kekristenan, tuh apa tadi bilangnya kelompok yang manusia baru itu, apa tadi itu? Kalian belum pasti PPT-nya ke saya sih, jadi tadi saya nggak bisa nyebutnya. Halo kelompok, kok lama nyarinya sih? Iya, apa tadi? Bahasanya itu yang artinya manusia baru yang menjadi manusia itu, apa istilahnya? Nah, itu kalian juga bisa kaji lebih lanjut sebenarnya nanti. Jadi skripsi kalian teliti ya. Nah, itu sebenarnya menarik ya. Karena konsep tersebut menjadi pertemuan, ya, perjumpaan antara Kristen dengan para penyembah nenek moyang. Ya. Nah, jadi Watu Pinewetengan ini masih ada sampai sekarang dan mereka masih melakukan ritual-ritual tersebut. Ya, mungkin ada dari beberapa orang Kristen yang bertanya seperti kata kelompok tadi, itu kan penyembahan berhala, tapi mereka cuma bilang, oh enggak, ini hanya tradisi aja untuk mengucap syukur. Nah, itu memang betul seperti itu, ya, terjadi sekarang. Nah, makanya perlu ada suatu kajian yang menunjukkan bahwa itu benar-benar masuk dalam penyembahan nenek moyang atau penyembahan berhala. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Ya. Nah, biasanya juga dalam ritual Watu Pinawetengan ini ada juga prosesi minta kekebalan, minta kekuatan, ya, dari Opo yang merasuki walan tadi. Nah, biasanya setelah ritual itu mereka lalu mengadakan mandi kebal, lalu unjuk atau pamer kekebalan, ya, pertunjukan kekebalan. Ya, ini dari beberapa sumber. Ya. Nah, itu adalah ritual yang ada dalam kepercayaan suku Murba di Minahasa. Nah, lalu mereka tentang penciptaan tadi sudah jelaskan kelompok, ya. Jadi ada manusia pertama yaitu Towar dan Lumuut.
Untuk jelasnya kalian nanti bisa lihat di YouTube, kalian cari aja Toar dan Lumi Muut. Sudah ada animasi yang menjelaskan tentang konsep penciptaan alam semesta dari versi suku Minahasa ini. Ya, nanti bisa lihat di YouTube, ada di sana animasinya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya kepada kelompok ini? Silakan. Nggak ada ya? Jelas semua ya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok. Ya. Jadi, nanti asumsi saya kalau nanti keluar di ujian, kalian pasti bisa menjawab ya. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Sunda Wiwitan. Ya. Oh iya, satu lagi mahasiswa, dengarkan baik-baik ya. Jadi bahan-bahan saya itu saya share nanti di akhir perkuliahan. Ya. Di kelompok apa yang terakhir itu? Kelompok Islam ya. Nanti baru saya share bahan-bahan saya. Paham ya? Jadi kalian sabar aja, tapi juga mencatat yang penting. Saya nggak kasih di awal supaya kalian tuh mencatat. Supaya kalian tuh menangkap apa yang dibagikan kelompok dan bertanya kalau nggak ngerti. Ntar kalau saya kasih bahan saya semua sekarang, ya percuma, susah belajarnya nanti. Oke, silakan kelompok lanjut. Langsung aja presentasi. Kelompok 9 ya. Orang Kanekes di Kabupaten Lebak, Banten, dan sebagian kecil orang Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Selanjutnya, ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Kropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan Kokolot atau Tetua, Kampung Cikewisik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam perkembangan kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu dan sampai pada Islam. Dalam cerita Paranghayan, kepercayaan ini disebut sebagai ajaran jati Sunda.
Selanjutnya kita masuk di sistem kepercayaan. Kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa atau Yang Maha Kuasa atau Nu Ngersaekun yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Bantara Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa, Batara Jagat atau penguasa alam, dan Batara Seda Niskala yang disebut juga yang gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungchung, sebuah dewa dalam konsep Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dan lain-lain tunduk kepada Batara Seda Niskala. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan seperti disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. Yang pertama adalah Buana Nyungchung, yaitu tempat bersemayam Sam Hyang Kersa yang letaknya paling atas. Yang kedua ada Buana Panca Tengah, tempatnya berdiam pada manusia dan makhluk lainnya, letaknya di bagian tengah. Buana Larang atau Neraka letaknya paling bawah. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Kamaria. Oke, antara Buana Nguncung dan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Nah, kalau lapisan teratas namanya Bumi Suci Alam Padang atau menurut Koprak 630 bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Terus lapisan alam kedua tertinggi merupakan alam tempat Nyi Pohaci Sanghyang Asri dan Sunan Ambu. Sanghyang Kersa menurunkan 7 batara di Sasaka, Pusaka, Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal. Batara Cikal itu paling tua, dianggap sebagai leluhur orang Kanekes. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian menurunkan batara ini bukan melahirkan tetapi mengadakan atau menciptakan. Johan, lanjut. Next. Paham atau ajaran dari suatu agama itu senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur tersurat itu apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani. Kalau yang tersirat, pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda Wiwitan dasarnya berangkat dari 2 prinsip, cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada dalam kehidupannya manusia. Itu ada 5 unsur. Yang pertama, welas asih, artinya cinta kasih. Undak usuk, tatanan dalam kekeluargaan. Tata krama, tataan perilaku, budi bahasa dan budaya, wiwaha yuda narada, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Kalau satu saja cara ciri manusia yang lain tidak sesuai dengan hal tersebut, maka manusia tidak bisa melakukannya. Nah, prinsip yang kedua itu cara ciri bangsa. Secara universal, semua manusia memang mempunyai kesamaan di dalam hal cara ciri manusia. Namun, ada hal tertentu yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, kalau dalam ajaran Sunda Wiwitan, perbedaan antar manusia tersebut dasarkan cara ciri bangsa yang terdiri dari rupa, adat, bahasa, aksara, budaya. Nah, kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat di kitabnya Sunda Wiwitan yang bernama Siksa Kandaang Karesian. Namun secara mendasar manusia sebenarnya justru menjalani hidupnya apa yang tersirat. Apa yang tersurat akan selalu dapat dibaca dan dihafalkan. Saya lanjutkan ke teman saya presentasi. Ya baik, yang ini kan, ya. Hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa manusia akan menjalani hidupnya dari apa yang tersurat itu.
Justru, apa yang tersiratlah yang bisa menjadi panutan manusia di dalam kehidupan. Awalnya, Sunda Wiwitan tidak mengajarkan banyak tabu kepada para pemeluknya. Tabu utama yang diajarkan di dalam agama Sunda ini hanya ada dua. Nah, yang pertama, yang tidak disenangi orang lain dan yang tidak membayangkan orang lain. Dan yang kedua, yang bisa membahayakan diri sendiri. Akan tetapi karena perkembangannya untuk menghormati tempat suci dan keramat, kebudayaan yang disebut Saska Pusaka Buana dan Saska Domas, serta menanti serangkaian aturan mengenai tradisi bercocok tanam dan panen, maka ajaran Sunda Wiwitan mengenal banyak larangan dan tabu. Tabu dalam bahasa orang Kanekes disebut bayut, paling banyak diamalkan oleh mereka yang tinggal di kawasan inti atau paling suci. Mereka dikenal sebagai orang Baduy dalam. Tradisi dalam ajaran Sunda Wiwitan, penyampaian doa dilakukan melalui nyanyian pantun dan kidung serta gerak tarian. Tradisi ini dapat dilihat dari upacara syukuran, panen padi, dan perayaan pergantian tahun yang berdasarkan pada penanggalan Sunda yang dikenal dengan nama perayaan Serentahun. Di berbagai tempat di Jawa Barat, Serentahun selalu berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan orang. Serentahun dapat ditemukan di beberapa desa seperti di Sidang Barang, Kabupaten Bogor, Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar, Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Berikutnya saya persilakan kepada Lemuel. Di Cigugur, Kabupaten Kuningan sendiri merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh budaya Sunda. Mereka yang ikut merayakan Serentau ini datang dari berbagai penjuru negeri. Meskipun sudah terjadi inkulturasi dan banyak orang Sunda yang memeluk agama luar Sunda Wiwitan. Paham dan adat yang telah diajarkan oleh agama ini masih tetap dijadikan panutan di dalam kehidupan orang-orang Sunda. Secara budaya, orang Sunda belum meninggalkan agama Sunda ini. Tempat suci atau tempat pemanjungan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah pemanjungan atau disebut kebayutan. Pemanjungan merupakan punde berunda yang biasanya terdapat di bukit, dan di pemanjungan ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu manggung, batu pipi, dan lain-lain. Pemanjungan dan kebayutan banyak sekali di tatar Sunda seperti balai, pemunja, gentar bumi, situs cangkuk, gunung padang, kebayutan. Ini slide-nya diganti. Oke. Gelanggung, situs Kawila, dan lain-lain. Di Kota Bogor sendiri
sebagai pusat negara Sunda dan Papuan Perjajaran dahulu terdapat banyak pemanjungan, beberapa di antaranya adalah pemanjungan rancamannya. Namanya dahulu adalah pemanjungan Sang Hyang Bandungkan yang disebut Bukit Badigul, namun sayangnya ini pemanjungan tersebut sudah tidak ada lagi karena digantikan oleh lapangan golf. Oke, next slide selanjutnya. Pada masa pamunjungan yang paling besar dan mewah adalah pamunjungan Ki Harahyang yang berlokasi di Leuweung, Songgom, atau Balai Pamunjungan, Mandala Parakan Jati yang saat ini lokasinya digunakan sebagai kampung budaya Sindang Barang. Dengan banyaknya pamunjungan atau kabuyutan tersebut di Tatar Sunda membuktikan bahwa agama yang dianut atau agama mayoritas orang Sunda dahulu adalah agama Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Ini adalah jawaban kenapa di Sunda sangat jarang sekali ditemukan candi. Namun begitu, Hindu dan Buddha berkembang baik di Sunda, bahkan Raja Salaka Nagara juga Tarum Nagara adalah seorang Hindu yang taat. Candi Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Cangkuang yang merupakan candi Hindu pemujaan siswa dan percandian Batu Jaya di Karawang yang merupakan kompleks bangunan stupa Buddha. Nah, dari semua ini kesimpulan kami yang kami ambil adalah next slide Kak Jo. Untuk kesimpulannya, Sunda Wiwitan adalah ajaran dengan unsur monoteisme purba yang memiliki konsep di atas para pangersa dan hyang dalam panteonnya. Terdapat dewa tunggal tertinggi maha kuasa yang tak terwujud yang disebut Sang Hyang Kersa yang setara dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sunda Wiwitan sendiri merupakan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang sudah lama dianut oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih kelompok 9 ya, tentang Sunda Wiwitan. Jadi memang di Jabar ini beberapa suku ya banyakkan Sunda sih yang tersebar. Ada Cipta Gelar, ada di Kuningan, ada di Baduy, ada juga di Bogor, ya, Sukabumi. Mereka masih memegang kepercayaan Sunda Wiwitan. Nah, meskipun agamanya Islam, tapi mereka masih memegang kepercayaan Sunda Wiwitan. Tadi kita sudah dengar dari kelompok ya, bagaimana sistem mereka itu ya dikatakan monoteisme purba ya oke lah. Karena mereka percaya ada satu Allah penguasa, Allah yang berdaulat. Ya, tapi selain Sang Hyang Kersa, ada juga dewa-dewi yang mereka sebenarnya juga puja. Ya. Tapi yang tertinggi bagi mereka adalah Sang Hyang Kersa. Nah, yang menarik daripada kepercayaan Sunda Wiwitan ini adalah betapa mereka sangat menghargai alam semesta. Jadi mereka itu sangat menjunjung tinggi alam sekitar. Ya. Mereka memelihara alam sekitar. Ya. Dan yang menarik lagi adalah seperti kebanyakan religi yang berdasarkan animisme, mereka percaya 3 alam. Dan kemarin kita juga sudah mendengar dari religi yang lain ada alam-alam, ya. Dan 3 alam ini juga sebenarnya yang menjadi konsep dasar dari agama-agama Hindu, termasuk agama Hindu yang ada di Indonesia, ya kayak kemarin kan Kaharingan, Alu, dan lain-lain, ya, termasuk Marapu juga walaupun bukan Hindu. Nah, di Sunda Wiwitan ini ada Buana Ngincung, Buana Pancatengah, Buana Lana. Itu 3 alam. Ya, 3 alam. Lagi-lagi 3 alam. Ya, bahkan di agama Yudaisme juga ada 3 alam. Dan itu digambarkan lewat
model Bait Allah, ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran. Ya. Jadi sebenarnya konsep ini udah konsep yang sangat lama sekali, bahkan di agama Buddha, agama kuno. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di daratan Hindus, tempat lahirnya agama Hindu kita. Ya, jadi memang entah bagaimana konsep tiga alam ini sudah merupakan konsep yang sangat kuno sekali. Dan kita juga masih melihat ada jejaknya di Indonesia lewat beberapa religi. Nah, kemudian juga kita melihat betapa mereka menjunjung tinggi tradisi ya. Dan biasanya tradisi ini juga sangat berkaitan erat dengan ya saat panen ya, ada tradisi ucapan syukur dan lain-lain. Ya ini menunjukkan bahwa mereka memang masyarakat agraris. Ya, mereka pencahariannya itu adalah bercocok tanam semua macam. Oke, baik. Ada yang mau bertanya kepada kelompok, silakan. Ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Oke, nggak ada nih ya. Oke, baik. Nah, saya akan tambahkan lagi sedikit ya, khususnya tentang suku Baduy. Dari mahasiswa ada yang udah pernah belum pergi ke suku Baduy? Yang sudah pernah pergi ke tempat suku Baduy di Banten sana boleh angkat tangan. Ada yang udah pernah? Yang pernah ke Baduy? Ada, udah pernah ya? Oh, Yere udah pernah ketemu sama Puunnya belum? Ya, Yere berapa lama stay di sana? Oh, udah ketemu sama Puunnya? Udah ya. Nah, selama kamu tinggal di sana, pernah ada pengalaman ini nggak? Pengalaman religi nggak di sana? Ya, misalnya melihat mereka memberikan sajen kah? Atau ada larangan-larangan hal-hal tabu atau nasihat-nasihat religi itu yang kamu tahu, kamu ingat? Lagi nggak musim panen ya waktu itu ya? Oke, terus bagaimana di sana? Kamu bagaimana waktu kamu mau mandi? Bagaimana waktu malam hari gitu? Ya, maksud saya gini, kenapa mereka nggak menggunakan sabun modern? Kamu tanya nggak? Oh iya, nggak tanya ya, sayang sekali.
Ya, karena mereka memang seperti yang saya katakan tadi, mereka itu menyatu dengan alam. Religi mereka itu sangat menghargai alam, ya. Jadi salah satu yang menjadi dasar mereka untuk tidak menggunakan bahan kimia, ya, mengubah bentuk tanah, mengubah jalan, ya, itu karena kepercayaan mereka bahwa ada roh-roh nenek moyang yang bersemayam, ya, ada roh-roh yang bersemayam. Nah, terus kalau malam hari gimana? Ada nggak kayak misalnya larangan-larangan atau apa selama kamu di sana? Kayak misalnya contoh misalnya kalau tidur itu menghadap di mana, kepala di mana gitu ada nggak? Kenapa? Ya, kenapa? Menurut kamu kenapa begitu? Oke, ya, jadi memang ada kepercayaan mereka itu ya karena mereka tahu bahwa roh-roh leluhur itu ada di sekitar mereka dan malam hari itu memang saatnya mereka keluar itu. Nah, waktu ketemu dengan pohon itu apa yang kamu dapat? Tanya-tanya nggak? Atau cuma cuma ketemu lewat doang atau gimana? Apa? Oh, oh ya gini-gini. Baduy dalam atau Baduy luar? Oh, masuk juga ke dalam berarti ya? Nah, ya. Ya, memang. Ya. Oke, kembali tadi ketemu pun apa? Cuma cuma ini aja, nggak ada interaksi atau gimana? Pun itu ketua adatnya ya atau dukunnya itu pun. Oke, selagi kamu baksos, habis baksos diajak berdoa nggak sama tim gereja? Ya, oke. Nah, yang di Baduy luar diajak berdoa nggak? Lalu bagaimana responnya? Hmm, ya betul, sesuai. Ya, oke, makasih, makasih ya. Ya, jadi memang menarik ya. Sebenarnya Baduy juga nggak jauh beda dengan Cipta Gelar. Tapi Baduy ini ada Baduy dalam yang memang mereka sangat mengisolasi diri. Kenapa mengisolasi diri? Kalau menurut saya sebenarnya itu adalah bentuk sosial kontrol supaya orang-orang itu yang di dalam mereka memegang teguh dengan keyakinannya. Ya, karena udah terbukti yang Baduy luar itu kan ya mereka sudah dengan kehidupan modern, lalu banyak juga yang malah jadi meninggalkan Baduy, berkeluarga, mengikut agama yang lain, ya. Makanya di Baduy dalam itu mereka benar-benar mengisolasi diri. Termasuk untuk pendidikan, ya. Pendidikan itu banyak anak-anak kecil malah pendidikan alam, diajarkan ilmu-ilmu herbal. Kalau mereka sakit gimana? Ya pakai ilmu herbal. Mereka nggak ke rumah sakit, ya.
Pu'un menurunkan ilmunya kepada orang-orang sekitar, khususnya tuh ilmu bercocok tanam, ilmu-ilmu pengobatan herbal, dan lain-lain. Ya, nah ini menarik nih. Ya, saya sih berharap suatu saat juga kalau kampus itu ada anggarannya, kita bisa nih ke sana rame-rame. Dulu setiap tahun itu ada sekali satu angkatan itu, khususnya dulu waktu itu ada jurusan misi ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Prodi misi itu udah nggak ada, digabung ke teologi. Jadi dulu itu setiap tahun itu ada homestay atau staycation istilah sekarang ke Baduy. Mahasiswa tuh, bisa 40-an, bisa 30-an orang. Itu ke Baduy. Pak Suwondo, suami dari Ibu Ivon, itu bergaul karib dengan Pu'un di sana. Ya. Nah makanya zaman saya dulu, bahkan setelah zaman saya, sering sekali orang Baduy dalam atau luar itu mengunjungi kampus. Ya, kadang mereka jualan madu, mereka berjualan handicraft ya seperti itu. Dan kita menyambut mereka. Karena ketika kita ke sana juga mereka menyambut baik. Nah, bagaimanapun Sunda Wiwitan sekali lagi adalah keyakinan yang menyembah Sang Hyang Kersa, Allah pencipta alam semesta. Makanya mereka juga hidupnya sangat menghargai alam semesta. Ya, lebih lagi karena mereka tahu bahwa roh-roh itu bersemayam di sekitar mereka dalam alam semesta. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan, masih ada waktu kita ini. Atau ada yang tertarik mau ke Baduy? Kita cari sponsor. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kasih aplaus dulu buat kelompok. Ya, silakan kelompok kembali. Perkuliahan kita selesaikan sampai di sini. Minggu depan yang presentasi itu adalah kelompok agama Hindu. Tolong dipersiapkan dengan baik, kelas juga tolong dipersiapkan untuk mic dan juga PPT-nya. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Saya Liv.